Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang bisa memimpin temannya menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila? Ya, coba Daniar pimpin temannya menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai. Garuda Pancasila, aku pendukung saja berkorban untukmu. Sudah, Bu. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya. Tolong anak-anakku silahkan aktifkan kameranya dan ketika Ibu sebutnya namanya silahkan menyahut ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Perhatika. Hadir, Bu. Hadir. Afdi Amali. Hadir, Bu. Daniar. Hadir, Bu. Kamila Nasir. Hadir, Bu. Betari Bahar. Hadir, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Sebelum melanjutkan materinya, ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Belum tahu, Bu. Tahu. Ya, adapun materi kita pada hari ini yaitu tema 3, tema 1. Tentang makanan sehat dan bagaimana tubuh mengelola makanan. Sebelum melangkah lebih jauh, Afia tampilkan dulu share screen-nya. Oke, tunggu nah. Tunggu prosesnya. Langsung ke pembelajaran. Tunggu nah. Sudah. Langsung ke pembelajaran.
Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk keterangan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang keempat yaitu dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ya, coba anak-anakku perhatikan gambar buah dan sayuran yang ada pada slide tersebut. Ada yang bisa menyebutkan jenis makanan atau jenis buah-buahan apa saja yang ada pada gambar tersebut? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Batari dulu. Ya, Bu. Yang ada pada gambar itu ada buah nanas, ada buah pisang, ada bawang daun, ada wortel, ada tomat, ada paprika. Itu, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau Fildania, apa yang ada di sana, Nak? Pada gambar tersebut. Iya, Bu. Yang pertama pisang, kedua nanas, ketiga wortel, keempat tomat, 5 apel. Sudah, Bu. Ya, itu tadi merupakan makanan sehat ya, karena itu merupakan makanan yang memiliki banyak manfaat, contohnya vitamin, serat, zat besi dan mineral. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa itu 4 sehat 5 sempurna? Atau ada yang bisa menyebutkan jenis makanan pokok yang harus kita konsumsi? Saya, Bu. Ya, silakan Ika. Iya, Bu, jenis makanan pokok yang harus kita konsumsi yaitu nasi, sayur, dan lauk pauk. Itu, Bu. Ya, betul. Kalau nasi itu sering disebut apa atau penghasil apa? Energetika atau apa? Ada yang tahu? Berat, Bu. Ya, betul sekali. Karbohidrat. Karbohidrat di sini memiliki fungsi untuk memberikan energi kepada tubuh manusia. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, tadi anak-anakku sarapan menu apa? Roti, Bu. Roti, Bu. nasi, Susu ya. juga, Bu. Itu semua makanan yang tadi teman-temannya sebut itu merupakan sumber energi atau sumber energi yang dibutuhkan untuk tubuh agar tubuh bisa beraktivitas. Selanjutnya, ada yang bisa membaca percakapan Dayu, Edo, dan Siti. Ayo, Ibu Bu. orang ya. Saya, Bu.
Batari sama Afia, silahkan anak-anakku membaca. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Ya, silahkan dilanjut, Nak. Guna. Yang mana lagi? Betul juga ya. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan, sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya. Edo, kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Ya, kita tadi percakapan seputar makanan sehat ya, anak-anak. Selanjutnya, makanan sehat sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengedepankan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Ada yang pernah melihat tentang promosi makanan atau iklan tentang makanan? Pernah, Bu. Bu. Pernah ya? Kalau begitu, Ibu sudah menyiapkan, Ibu sudah membagikan LKPD melalui grup WA ya. Silakan nanti anak-anakku mengamati gambar iklan dan menentukan kata kunci apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut. Dimengerti anak-anak? Bu. Iya, Bu. Mengerti, Bu. Sebelumnya, sebelum mengerjakan tugas, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anakku sudah tahu apa yang dimaksud dengan iklan? Promosi. Ada yang tahu apa itu iklan dan tujuan itu dibuat Iklan, iklan? Bu. Iklan adalah salah satu cara untuk mempromosikan barang maupun jasa, Bu.
Ya, betul sekali. Eh, kalau anak-anakku sudah mengerti tentang cicilan, silahkan anak-anakku mengerjakan tugasnya ya. Ibu telah membagikannya melalui grup WA. Selanjutnya, Iya, Bu. silahkan Nur Afia Amali membaca tentang bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Silahkan anakku yang baca tentang bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan pemakan biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Silahkan Andi Batari Bahar membaca tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Silahkan dibaca, Nak. Ibu, mekanisme pencernaan makanan pada hewan manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ignacia ialah sapi. Makanya kita baca informasi mengakali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi tidak tahap untuk mengunyah makanan. Kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merebut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu lumen, retikulum, amazum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sudah, Ibu? Ya, Bu, perhatikan pada slide selanjutnya. Di situ ada gambar sapi dan bagian-bagian perutnya. Silahkan anak-anakku perhatikan. Di dalam gambar tersebut ada yang namanya rumen, abomasum, dan retikulum. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anakku perhatikan bagian-bagian dari lambung sapi. Untuk slide selanjutnya. Udah, Bu.
pada slide selanjutnya itu, Ibu sudah menyediakan bagian dari lambung sapi. Yang pertama itu rumen. Rumen atau perut besar, di sinilah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini karena hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk endokolinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Selanjutnya itu retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya itu omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan bantuan pencernaan, dengan bantuan enzim pencernaan peptin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 4 cm. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Itu tadi penjelasan mengenai bagian-bagian dari lambung sapi. Sebelum itu, ada yang tahu sapi merupakan termasuk dalam kelompok hewan? Hewan apa? Kalau hewan yang memakan rumput disebut hewan apa? Ada yang tahu? Herbivora, Bu. Ya, betul sekali. Hewan pemakan rumput atau pemakan tumbuhan itu disebut dengan hewan herbivora. Bagaimana dengan anak-anakku sekalian? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini tentang makanan sehat, subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran pertama, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Tentang makanan sehat dan bagaimana proses pencernaan makanan pada hewan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya tunjuk Fildenier. Silahkan simpulkan materi kita pada hari ini, Nak. Ya, silahkan. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tadi Bu kita belajar 4 sehat 5 sempurna di mana makanan itu yaitu nasi, susu, dan sayuran. Selanjutnya sistem pencernaan pada sapi. Sudah Bu? Ya, betul. Pada hari ini itu tentang makanan sehat. Makanan sehat itu sangat diperlukan untuk kita. Ketika makanan sehat yang kita konsumsi atau ketika makanan yang kita konsumsi itu sehat, maka tubuh juga akan ikut sehat. Jadi saran dari Ibu, ketika anak-anakku hendak mengonsumsi makanan, konsumsi makanan sehat ya, buah-buahan, sayur-sayuran, nasi, roti, ataupun gandum. Makanan yang tidak mengandung bahan pengawet. Kan biasakan menjadi ataupun makanan yang mengandung bahan pengawet ataupun pemanis buatan, bahkan warna sintetis. Jadi anak-anakku usahakan makan makanan sehat ya. Bu. Dan mengenai
pada sapi atau bagian-bagian pencernaan pada sapi itu terdapat ada 4 bagian lambung sapi. Yang pertama itu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Sudah tidak ada pertanyaan, silahkan anak-anakku mengerjakan SKPD yang telah Ibu kirim di grup WA ya, atas pengumpulannya itu besok pagi. Jadi silahkan anakku mengerjakan tugas yang telah Ibu sampaikan tadi atau yang telah Ibu bagikan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah jadi pembelajaran kita hari ini, Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.